Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarazan yang baru, kelas 72. Kali ini saya akan menjelaskan tentang informatika, bab 5 jaringan komputer dan internet bagian A, pengantar jaringan komputer dan internet. Saya dari kelompok 2 dan saya akan mulainya. A. Pengantar jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang terhubung dalam jaringan. Jaringan komputer memungkinkan komputer saling berbagi sumber daya dan bekerja sama melalui suatu protokol komunikasi. Komputer pada jaringan komputer terhubung dengan menggunakan media kabel, fiber optik, atau media tanpa kabel atau wireless. Jaringan komputer memiliki berbagai tipe sesuai dengan cakupan luas areanya seperti Local Area Network atau LAN, Corporate Area Network atau CAN, Metropolitan Area Network atau MAN, Wide Area Network atau WAN, dan Internet. LAN ialah jaringan komputer lokal pada ruangan terbatas seperti rumah, ruang tertentu, dan lainnya. CAN ialah jaringan komputer yang terbatas pada perusahaan tertentu yang bisa terdiri atas beberapa LAN. MAN adalah jaringan komputer pada area kota metropolitan. WAN ialah jaringan komputer yang lebih luas dari metropolitan dengan jaringan yang lebih handal. Internet dikenal pada tahun 1849 dan istilah interneted, yang berarti interconnected. Namun saat ini istilah internet mengacu pada sistem jaringan komputer global yang digunakan untuk berkomunikasi antar perangkat komputer maupun antar jaringan komputer menggunakan protokol TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jaringan yang terhubung dapat berupa jaringan pribadi, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah dari lingkup lokal hingga global. Internet saat ini telah dapat menghubungkan komputer, perangkat telepon, CCTV, printer, dan bahkan perangkat lain yang dikenal dengan IoT atau Internet of Things. Pada bulan November 2006, internet dimasukkan dalam 7 keajaiban dunia. Internet membawa berbagai macam sumber daya dan layanan informasi di dalamnya, seperti dokumen hypertext yang saling terkait dan aplikasi World Wide Web atau WWW, surat elektronik, telepon, dan berbagai file. TCP atau IP merupakan protokol pertukaran paket data yang digunakan di internet. Istilah protokol ini mengacu pada sekumpulan aturan yang mengatur bagaimana sebuah peranti berkomunikasi dalam suatu jaringan internet. Asal mula internet berasal dari penelitian dan pengembangan teknik, pemaketan dan pengiriman data atau packet switching yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada 1960-an. Penelitian ini diharapkan dapat membuat komputer berinteraksi dengan komputer lain untuk berbagi sumber daya komputer atau seperti prosesor, memori, external disk secara bersamaan. Pendanaan yang kuat dari pemerintah dan swasta dari seluruh dunia membuat internet terus berkembang. Pada tahun 1990-an, internet berkembang menjadi internet modern yang mampu menghubungkan secara luas jaringan bisnis, perusahaan, institusi, komputer pribadi, dan telepon seluler. Saat ini, makin banyak jaringan komputer yang bergabung di internet yang menyebabkan internet makin besar dan makin banyak penggunaannya. Saat ini, media komunikasi tradisional seperti telepon, radio, televisi, surat, dan surat kabar memiliki bentuk lain di internet. Internet telah melahirkan layanan baru seperti surel, telepon internet, televisi internet, musik online, surat kabar digital, dan situs web streaming video. Koran, buku, dan penerbitan cetak juga beradaptasi dengan teknologi web, yang menjadi blog,
web feeds, dan agregator berita online. Internet telah memunculkan bentuk baru, interaksi pribadi melalui berbagai cara, seperti pesan instan, forum internet, dan layanan jejaring sosial. Belanja online tumbuh subur di internet, yang digunakan oleh usaha kecil dan menengah, pengecer besar, dan pengusaha besar untuk memperluas pasar penjualan barang dan jasa mereka. Jaringan internet digambarkan secara ringkas pada gambar 5.1 pada buku yang menghubungkan perangkat komputer secara luas dan bahkan mendunia. Internet biasanya digambarkan dengan gambar awan atau cloud. Gambar 5.1 pada buku, jaringan internet kalian perlu menyadari bahwa kalian akan masuki dunia internet saat ponsel atau laptop kalian terhubung melalui jaringan milik internet service, provider atau ISP, atau penyedia jasa layanan internet. Di Indonesia, contoh ISP adalah PT Telkom Indonesia Indihome, Bisnet, First Media, dan lainnya. Sedangkan untuk mobile internet operator adalah Telkomsel, XL Axiata, Tri Smartfren, dan IM3 Ooredoo. Jika kalian ingin terhubung dengan internet dan menggunakan semua sumber daya di internet, kalian harus berlangganan koneksi internet atau dengan membeli pulsa data. Ukuran kecepatan internet selanjutnya disebut lebar pita atau bandwidth. 1. World Wide Web atau WWW. World Wide Web yang sering disebut sebagai web atau situs web adalah sistem informasi atau aplikasi yang dapat diakses menggunakan internet. Web diakses oleh pengguna menggunakan perangkat lunak yang disebut peramban web dengan menuliskan alamat web yang disebut Uniform Resource Locators atau URL seperti https://www.informatica.org. Web atau situs web memiliki halaman-halaman web atau web page yang berisi data dan informasi yang tersimpan di web. Server dalam bentuk hypertext markup atau language atau HTML file. Halaman web berisi data dan informasi yang dapat memiliki hyperlinks atau links yang merujuk ke halaman web lainnya, sehingga halaman web bisa menjadi saling terhubung. Contoh hyperlink adalah sebagai berikut: https://www.example.org or index.html. Ketika mengakses situs web, sebuah peramban web akan membaca halaman-halaman web melalui protokol yang disebut HTTP atau Hypertext Transfer Protocol atau aturan pentransferan atau hypertext. Peramban web akan membaca HTML, menerjemahkannya, dan menampilkannya di peramban web. Melalui hyperlinks yang ada di dalam sebuah halaman web, kita dapat meminta menelusuri halaman-halaman web untuk mencari informasi dan menampilkannya. Dengan hyperlinks inilah seakan-akan pengguna meloncat dari satu halaman situs web ke halaman situs web yang lain. Proses meloncat dari satu tempat lain melalui web ini sering disebut surfing on the web atau berselancar di web. Internet telah melahirkan interaksi dan transaksi secara elektronik. Interaksi dan transaksi itu diantaranya seperti berikut. 1. Surel, elektronik mail atau email atau dalam bahasa Indonesia disebut surat elektronik, adalah aplikasi yang memungkinkan para pengguna internet untuk saling berkirim surat atau pesan melalui internet. Para pengguna surat memiliki sebuah kotak surat atau mailbox elektronik yang tersimpan dalam suatu mail server. Kotak surat itu sendiri memiliki sebuah halaman sebagai pengenal agar dapat berhubungan dengan kotak surat lainnya, baik dalam bentuk penerimaan maupun pengiriman pesan. Pemilik mailbox waktu-waktu dapat mengecek isinya, menjawab pesan, menghapus, atau menyunting dan mengirimkan pesan surel. 2. E-banking. Electronic banking atau e-banking dapat diartikan sebagai aktivitas perbankan di internet. Hal ini memungkinkan nasabah sebuah bank dapat melakukan hampir semua jenis transaksi perbankan melalui internet. Bank menyediakan situs web untuk bertransaksi dimulai dari pengecekan rekening, transfer dana antar rekening, hingga pembayaran tagihan bulanan seperti listrik, telepon, dan lain sebagainya. Pada e-banking biasanya diperlukan dari server web, menerjemahkannya, dan kemudian menampilkan halaman tersebut pada perangkat pengguna. Tahukah kalian, diterapkan sistem keamanan yang ketat pada situs webnya agar tidak terjadi kejahatan perbankan.
3. Learning. Istilah electronic learning atau e-learning merupakan sebagai sebuah bentuk penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan dalam bentuk sekolah secara virtual atau maya. Dalam teknologi e-learning, semua proses belajar mengajar yang biasa ditemui dalam sebuah ruang kelas atau tatap muka secara langsung dilakukan secara live atau online, namun virtual. Artinya, dalam saat yang sama, seorang guru mengajar di depan sebuah komputer yang ada di suatu tempat, sedangkan para siswa mengikuti pelajaran tersebut dari komputer lain di tempat yang berbeda. Dalam hal ini, guru dan siswa tidak saling berkomunikasi secara langsung, tapi secara tidak langsung mereka saling berinteraksi satu sama lain pada waktu yang sama. 4. E-commerce. E-commerce adalah aktivitas penjualan, pembelian, pemasaran produk atau barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer. E-commerce dapat menjadi aktivitas transaksi jual beli barang dan jasa, baik dalam bentuk barang fisik maupun non-fisik. Jika barang fisik proses jual beli membutuhkan transportasi barang, sedangkan jika barangnya berupa barang non-fisik seperti lagu, software, desain gambar, dan lainnya, barang dapat dikirimkan melalui internet. Pada e-commerce, pembayaran juga dapat dilakukan dengan uang elektronik. 5. E-government. E-government atau e-gov adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Penataan sistem manajemen dan proses kerjaan di lingkungan pemerintah atau eksekutif yang dioptimalkan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. E-government dapat juga diimplementasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga proses pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan. Sekian presentasi saya hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.